Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video streaming di rumah. Biarlah kita sama-sama mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Marilah kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Saatnya Tuhan kami mau berbakti kepada Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong kiranya melalui persekutuan kami pada hari ini boleh benar-benar kami boleh semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Pimpinlah ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian. Kita mau nyatakan kepadanya, segala pujian, syukur hanya bagi Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Dia. Sebab segala pujian, syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Dia telah hadir dalam setiap kehidupan kita. Kini kami datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu,
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah pada saat ini kita berdoa. Saat kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau yang memberikan anugerah dan menyertai setiap kami yang ada di tempat ini, untuk kami boleh menikmati kasih anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengakui segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat, baik itu yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Sungguh kami memohon ampun kepada Engkau Tuhan. Kami sungguh ingin bertobat. Kami ingin sungguh meninggalkan segala kesalahan, segala perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena Engkaulah tempat kami berharap. Karena Engkaulah tempat kami mengadu. Karena Tuhan sumber pengampunan kami. Engkau yang menyucikan, Engkau yang membersihkan setiap dosa-dosa kami. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari kita menyatakan komitmen iman kita dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan terus memuji Tuhan. Kita katakan, sebab Dia yang baik, sungguh baik, sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Saat ini kami datang dalam kemegahan-Mu Tuhan. Kami mau membawa hati kami membawa hidup kami. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu
setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kita akan terus memuji Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita katakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmat-Nya bagi kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Yogis Prihantoro. Mari kita persiapkan hati kita, kita persiapkan keberadaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan sambil kita menaikkan pujian. Tuhan, kami rindu. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Penuhilah kami dengan Roh-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu.
saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang abdi dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Aleichem. Pada kesempatan ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang senantiasa memelihara kami dengan rahmat dan kebaikan Tuhan, yang senantiasa kami boleh rasakan setiap hari. Bahkan rahmat-Mu itu senantiasa baru atas hidup kami, hingga kami boleh merasakan bagaimana Tuhan memelihara kami dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan diri kami untuk kembali disegarkan dan dikuatkan melalui firman Tuhan. Layakan kami Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu, dan mampukan kami juga bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku setia Tuhan di dalam Engkau. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa diubahkan, boleh dikuatkan dan diperbarui iman kami. Inilah doa kami dan inilah permohonan kami, kiranya pengurapan yang berasal dari Tuhan senantiasa ada bersama kami. Di dalam nama Putra-Mu saja yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, serta memohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana arti dari sebuah ketaatan. Sebagaimana judul khotbah, karena ketaatannya kita beroleh keselamatan, yang terambil dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai yang ke-8. Taat itu bukan perkara yang mudah, walaupun banyak orang mengatakan hal ini sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Dan saat ini kita bisa belajar dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu suatu contoh nyata, di mana Kristus yang adalah contoh sempurna untuk hidup kita. Filipi 2 ayat 5-8, kembali saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang abdi, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita memasuki Minggu Prapaskah keempat, di mana ini adalah masa-masa kita harus merendahkan diri kita, menyadari atas segala dosa dan pelanggaran kita, atau kita bisa menyebutnya sebagai masa-masa Minggu Sengsara. Kita akan memperingati Paskah dan prosesi yang cukup panjang, masuk Jumat Agung,
Termasuk juga nanti Minggu Kebangkitan di mana Kristus bangkit mengalahkan maut. Apa sebenarnya di balik semuanya itu? Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menyapa kita melalui putranya yang tunggal untuk kita memperoleh keselamatan. Bicara keselamatan ini suatu hal yang sangat berharga yang harus kita syukuri. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, manusia pertama, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya Tuhan persiapkan. Tuhan rancang menjadi orang-orang yang Tuhan pakai. Tapi ada satu hal yang membuat mereka jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberikan free will, kebebasan kepada mereka. Tetapi free will itu mereka abaikan. Dosa yang mereka lakukan satu. Mungkin kita anggap sepele, tapi ini efeknya luar biasa. Yaitu karena mereka tidak taat. Oleh karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, sehingga manusia secara keseluruhan menerima efek dari ketidaktaatan itu. Tuhan membuat atau menciptakan Adam dan Hawa menurut citra diri Tuhan. Apa maksud citra diri Tuhan? Yaitu Tuhan membuat mereka mempunyai kebaikan-kebaikan yang Tuhan miliki. Yaitu kesabaran, kebaikan hati, kesucian, kejujuran, tetapi semuanya itu sirna oleh karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Sehingga efek dari ketidaktaatan itu adalah dosa itu sendiri. Sehingga manusia kehilangan kemuliaan dari Tuhan. Karena dosa, Adam dan Hawa terpisah dari hubungan yang intim tadi dengan Tuhan. Akhirnya karena terpisah oleh karena dosa, manusia mengalami berbagai masalah. Diawali oleh karena kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa. Oleh karena itu, Tuhan membuat janji kepada manusia, yaitu melalui keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus kepada kita. Yesus adalah gambaran dari Adam yang sempurna itu. Oleh karena itu, Yesus adalah sabda yang hidup, yang telah menjadi manusia. Sabda itu menjadi penyelamat, menjadi sarana keselamatan antara Tuhan dengan manusia. Terkadang ada beberapa orang mengatakan, kenapa di dalam kekristenan itu mengajarkan keselamatan, mengajarkan penebusan dosa? Apalagi kenapa kok Tuhan harus jadi manusia? Dan tidak banyak orang-orang Kristen juga ketika dihadapkan dengan sebuah pertanyaan seperti ini, tidak jarang mereka juga bingung dalam menjawabnya. Ada yang menjawab seperti ini, ya dia itu kan Tuhan, mau jadi apapun juga terserah dia, dia Tuhan. Ya. Nah, pertanyaan ini bukan merupakan pertanyaan yang sepele sebenarnya, tetapi pertanyaan yang sangat mendasar dan ini cukup dalam. Tapi terkadang orang-orang Kristen sendiri sulit untuk menjawab itu dengan baik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang itu. Kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Kalau istilahnya inkarnasi. Kalau di dalam bahasa Arab, tajasud minal insan. Dia yang telah menjadi daging. Nuzulnya Tuhan menjadi manusia. Sang sabda itu menjadi daging. Kedagingannya diambil dari rahim Maria. Oleh karena itu, dia disebut dengan sang anak manusia. Oleh karena dosa manusia pertama Adam dan Hawa, akhirnya menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan oleh karena dosa. Oleh karena itu perlu ada penolong, perlu ada penyelamat,
perlu ada kurban, yaitu melalui Yesus Kristus. Karena manusia adalah ciptaan yang sempurna, oleh karena itu harus ditebus oleh manusia itu sendiri. Dan Yesus adalah gambaran dari kesempurnaan manusia. Oleh karena itu dikatakan Yesus adalah Adam yang sempurna. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. Adam yang akhir. Nah, inilah yang menarik. Keselamatan yang ada di dalam iman Kristen. Apakah keselamatan itu bersyarat? Tidak. Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap manusia. Dan keselamatan itu adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap orang. Tetapi setiap orang mempunyai hak untuk meresponinya. Oleh karena manusia takluk di dalam dosa, Yesus memberikan contoh manusia yang sempurna itu, di mana ia tidak takluk terhadap dosa. Yang harusnya ia tidak mengenal dosa, dia harus berdosa. Karena apa? Keselamatan harus diberikan kepada kita manusia. Oleh karena itu melalui penyalipan, inilah adalah puncak keselamatan itu. Yesus sebagai gambaran yang sempurna manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ini adalah sebagai tipologi, gambaran awal, dan juga kejadian yang akan datang melalui kurban Kristus. Ini adalah gambaran sebelumnya, bagaimana Tuhan harus turun tangan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka menyadari diri mereka telanjang. Oleh karena itu Adam dan Hawa berupaya menutupi ketelanjangan itu. Ketelanjangan itu adalah gambaran dari dosa mereka, kesalahan mereka. Apa yang Adam dan Hawa lakukan? Ia mencari penutup dari daun. Sampai Tuhan bertanya kepada mereka, Adam dan Hawa, di manakah engkau? Kata di manakah engkau itu bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana posisi mereka. Tetapi ini adalah merupakan gambaran sebenarnya yang mempunyai arti, di mana manusia sudah terhilang kemuliaan mereka oleh karena dosa. Dosa telah menutupi mereka sehingga kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa itu sirna. Oleh karena itu, Tuhan harus menghampiri mereka. Oleh karena itu di dalam kekristenan kita mengimani tidak pernah ada satu manusia pun yang dapat bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu di dalam kekristenan Tuhan yang menghampiri kita, Tuhan yang menyapa kita, Tuhan yang datang kepada kita. Ini adalah makna keselamatan itu sendiri. Dan di dalam kisah Adam dan Hawa tersebut, Tuhan harus membuat bagi mereka berdua penutup dari kulit binatang. Di situ kita bisa melihat bahwa kulit binatang itu perlambangan penebusan, di mana Tuhan harus mengorbankan binatang yang harus disembelih untuk diambil kulitnya, untuk menutupi mereka, untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan binatang itu adalah perlambangan bagaimana Kristus yang adalah kurban sejati itu. Kurban sejati yang Tuhan janjikan untuk menyelamatkan umat manusia. Kita bisa belajar bagaimana ketaatan itu bukan perkara yang sepele. Apa implikasinya untuk kita? Dan apa yang kita bisa pelajari dari hal ini?
taat itu penting kita sebagai seorang Kristen. Menjadi taat itu hal yang sangat perlu untuk kita lakukan. Karena menjadi Kristen bukan hal hanya sifatnya seremonial saja, datang ke gereja. Datang ke gereja itu bukan karena ini sebagai orang Kristen karena ini hari Minggu, sebagai tanda saya seorang Kristen saya harus datang ke gereja. Bukan seperti itu. Tetapi ke gereja, beribadah, membangun hubungan dengan Tuhan adalah merupakan suatu kebutuhan. Jangan salah, jangan terbalik. Ketika kita melakukan ibadah, bukan semata-mata karena kita mencari pahala. Karena di dalam iman Kristen tidak ada istilah mencari pahala. Untuk mencari keselamatan tidak. Jangan terbalik. Tuhan pertama kali yang menyelamatkan kita. Sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan itu. Ini yang disebut dengan buah-buah roh tadi. Melakukan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saya ke gereja supaya saya masuk surga. Surga itu bukan merupakan orientasi kita. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, surga pasti akan menjadi bagian buat kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bersyukur melalui pengorbanan Kristus, kita bisa melihat keselamatan tersedia bagi setiap kita. Keselamatan disediakan bagi setiap orang percaya. Melalui kurban yang Tuhan berikan tadi, melalui putra tunggalnya, kita bisa melihat kasih Tuhan diwujudkan. Kalau kita melihat di dalam kitab Roma pasal 3, upah dosa adalah maut. Supaya kita tidak layak. Maut melambangkan kematian. Makanya tidak jarang orang melihat bahwa hal ini terkadang orang tidak mengerti tentang hal itu. Efek dosa banyak hal. Makanya sekarang seperti kita, usia manusia paling lama itu berapa sih? 70 lewat itu udah bonus itu. 75 sudah bonus. Ya. Kalau kita lihat dulu, manusia, kalau kita membaca kitab suci dari Perjanjian Lama, Metusalah umurnya paling tua. Kemudian Abraham dan sebagainya ya. Itu lama. Tapi lama-lama makin menyusut usia orang. Kemudian sakit penyakit. Ini adalah efek daripada dosa. Manusia mulai kehilangan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Di mana Tuhan merancangkan yang terbaik untuk manusia. Seperti saat ini, manusia mudah sekali untuk khawatir. Termasuk juga saya. Adanya virus corona. Ini membuat orang mulai khawatir, ragu-ragu. Banyak pula juga sebenarnya tidak kena corona, tapi ikut stres. Karena apa? Tekanan situasi kondisi yang tidak kondusif. Saling mencurigai. Dengar orang batuk langsung nengok. Ya. Bahkan saya pernah menjumpai ketika saya ibadah minggu, ada seorang ibu-ibu di sebelah saya, dia punya hand sanitizer. Dia pakainya di dalam tas ditaruh, pakainya pelan-pelan. Supaya apa? Supaya orang tidak melihat kalau dia punya. Karena apa? Takut diminta. Ini gambaran egoisme. Gambaran orang yang sangat takut. Apalagi sekarang di Indonesia. Masker, hand sanitizer, itu barang langka. Andai kata ada, tidak murah. Belakangan ini bahkan pemutih pun juga barang langka. Luar biasa.
Oleh karena corona, kita bisa melihat apakah orang itu baik atau tidak. Tuhan mengizinkan corona itu ada untuk menguji, termasuk orang-orang percaya. Saya Kristen, saya orang percaya. Tapi ketika dia punya masker, ketika dia punya hand sanitizer, dia berpikir, ini buat saya saja lah. Di rumah saja saya membutuhkan. Padahal melihat tetangga kita, melihat orang terdekat kita, mereka sedang berupaya untuk mendapatkan masker atau menggunakan hand sanitizer. Tapi dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita bisa belajar dari hal ini. Oleh karena itu, jangan kita bicara bahwa ketika kita egois seperti itu, kita masih bisa bicara, saya taat menjadi seorang Kristen, saya taat menjadi pengikut Kristus. Ketaatan kita sedang diuji. Yesus taat sampai mati. Oleh karena ketaatan Tuhan, ketaatan Yesus, kita menerima keselamatan yang hakiki itu. Coba kalau Yesus tidak taat, apa jadinya? Ketika kita merasa bahwa diri kita Kristen, coba tantang diri kita sendiri, uji diri kita sendiri. Apakah kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan? Pribadi yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Memang dalam kedagingan kita sedang bergumul dengan segala kelemahan-kelemahan kita. Termasuk saat ini, Tuhan sedang menguji setiap orang percaya. Termasuk banyak orang yang mengaku sebagai pelayan-pelayan Tuhan, merasa sombong rohani. Ada himbauan dari pemerintah, di rumah tidak boleh ada kerumunan, termasuk ibadah. Dengan pongahnya mereka mengatakan, kami tidak takut karena Tuhan beserta kita. Masalahnya kalau mereka kena, apa keluarganya tidak kena, orang sekitarnya tidak kena. Akhirnya apa? Mereka menjadi batu sandungan. Bukan mereka tidak beriman, tapi mereka bermain-main dengan Tuhan. Ini bukan beriman, bermain-main, mencobai Tuhan. Ini. Nah, yang seperti ini perlu kita belajar. Makanya dengan corona jangan selalu dilihat negatifnya, tapi dengan corona ini kita diuji. Seberapa jauh kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Taat itu konteksnya bukan taat menjadi seorang Kristen, kita selalu beribadah, bukan itu. Tetapi taat juga mengasihi sesama kita. Taat dalam peduli kepada sesama kita. Taat di dalam kita melakukan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kehidupan kita. Melalui peristiwa penyaliban, banyak hal yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa contoh dari mana? Dari Yesus yang sudah memberikan contoh atas hidup kita. Bahwa taat adalah merupakan hal yang penting sebagai seorang Kristen. Taat adalah merupakan prioritas kita sebagai seorang Kristen. Karena di dalam ketaatan kita banyak belajar. Di dalam ketaatan kita ditantang untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apakah ketaatan tanpa pergumulan? Tidak. Untuk taat kita perlu bergumul. Ketaatan butuh pengorbanan. Karena tanpa pengorbanan kita sulit untuk melakukan ketaatan itu. Contohnya apa? Taat mendengar suara Tuhan. Kita harus rendah hati ketika Tuhan berkata kepada kita, ketika Tuhan mengajar kepada kita. Sepelenya seperti ini, contoh sederhananya. Taat untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Bangun pagi, kita berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui saat teduh. Nah, terkadang kita berkompromi, doanya nggak usah lama-lama. Bahkan ketika kita berdoa pun, karena kita sering berdoa, akhirnya doa kita tidak berkualitas. Sambil merem, garuk-garuk bunyinya sama, ya.
Benar ya? Bahkan terkadang doa kita menjadi doa yang formatif. Seperti itu. Doa yang tidak berkualitas. Saya tidak berkata doa yang tidak berkuasa ya, tapi doa yang tidak berkualitas. Kemudian sesudah itu datang ke gereja, ikuti ibadah, ya. Sekarang saya tadi melihat salah satu sebuah yang di Facebook ya, ada orang yang upload. Orang sekarang lagi ribut-ribut menolak ibadah online, tapi ketika mereka beribadah sering mereka online. Ngerti maksudnya? Ketika ibadah mereka asik dengan handphone mereka, dengan alasan, dengan dalih saya lagi membaca kitab suci. Padahal yang mereka buka apa? Facebook, kemudian Instagram, Twitter, dan sebagainya, dan teman-temannya itu. Dan banyak orang bergereja hanya sebagai formalitas. Ketika pulang, mereka menjadi orang yang sama, bukan orang yang diubahkan Tuhan. Duduk di kursi yang sama, seakan-akan kursinya itu memang sudah dibeli oleh dia, jadi di situ orang lain tak boleh. Ya. Terus ketika keluar menjadi orang yang sama, dan itu terus menerus. Apakah ini disebut taat? Taat ya, membutuhkan tanggung jawab. Taat membutuhkan kerendahan diri dan hati. Taat butuh pengorbanan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada ibadah hari kali ini kita ditantang untuk melihat Yesus sebagai patron sejati kita, sebagai contoh sempurna, belajar dari ketaatan Tuhan, yaitu taat dengan sungguh-sungguh, taat dengan segenap hati, dan taat dengan segenap jiwa. Supaya apa? Supaya hidup kekristenan kita bukan menjadi suam-suam kuku, tetapi terus bertumbuh di dalam iman percaya kita, terus bertumbuh dan terus berbuah, bahkan menjadi berkat. Bahkan Tuhan pakai kita menjadi suluh, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Mari kita semua bergumul bersama untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Mari kita terus berupaya untuk kita menjadi orang-orang yang senantiasa belajar menjadi Kristen yang lebih baik. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, dan memberikan kita sukacita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang kami boleh pelajari. Firman yang begitu luar biasa. Kami percaya firman ini dapat mengubah setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Mampukan kami dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kami. Mampukan kami pula Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Ajar kami Tuhan untuk belajar taat dengan sungguh-sungguh. Taat bukan karena orang lain, taat bukan karena terpaksa, taat bukan karena sebuah rutinitas, tetapi taat yang sungguh-sungguh, di mana dalam ketaatan itu kami membangun hubungan yang intim dengan Engkau, membangun hubungan yang berkualitas, sehingga melalui ketaatan itu kami boleh menjadi pribadi-pribadi Kristen yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas firman yang Tuhan berikan atas kami. Kami mengucap syukur atas semuanya. Hanya di dalam nama Putra-Mu saja yang tunggal, Mukalis kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur serta memohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan menaikkan setiap syafaat kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita naikkan pujian pribadi yang mengenal hati. Hanya Engkaulah pribadi yang mengenal setiap hati kami.
Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gesah menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa syafaat bersama pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur segala kebaikan-Mu dari firman yang telah Engkau bagikan kepada setiap kami yang ada di tempat ini, dan kepada setiap pemirsa yang melihat dari ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati Pastor Yogi Prihantoro yang telah memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam setiap kehidupannya, keluarganya, masa depannya. Biarlah Engkau memakai beliau menjadi lebih, dan lebih lagi, sehingga di dalam dirinya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bersama untuk bangsa Indonesia yang sedang mengalami pandemi virus corona. Tuhan, kami mohon, kami berharap untuk kami tetap tabah, kami tetap kuat, dan kami tetap dapat melewati segala persoalan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Biarlah kami boleh melewati semua ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat yang berusaha untuk menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit dari virus corona. Berikan mereka kesabaran untuk merawat dari setiap orang-orang yang menderita ini.
Berkati semua kami untuk bergandengan tangan, untuk kami bersatu, berjalan bersama-sama, sehingga kami boleh melewati ini semua. Kami boleh cakap menanggung segala permasalahan yang sedang kami hadapi. Berkati juga setiap umat-Mu yang ada di Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia. Siapapun kami Tuhan, berkati keluarga kami. Tuhan jagai kami dari setiap persoalan hidup di dalam keluarga kami. Biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu, sehingga kami boleh menyelesaikan semua persoalan hidup kami dengan baik. Berkati para pemimpin sinode GPII, berkati setiap pastor yang ada di dalam sinode ini, dan setiap umat-Mu, sehingga kami terus dapat berjalan memenuhi panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Inilah doa dan pengharapan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan doa ini belumlah lengkap, belumlah sempurna. Dan kami ingin menyempurnakan seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Yang Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama. Dengan hitungan yang ketiga kita akan baca. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita pulang dan menyelesaikan ibadah ini, biarlah kita semua menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa Pencipta langit dan bumi, melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah melalui Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.